Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga anda yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan juga diredoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, untuk topik kali ini saya akan berkongsi kepada anda dan reaction satu video terkait dengan lawatan ataupun kunjungan mantan bintang Real Madrid ke Indonesia. Jadi sungguh pun dia banyak musuh di Eropa, tetapi yang baiknya di sini guys, apabila warga Indonesia menyambut Ozil dengan begitu ramah sekali. Jadi di mana ketika Ozil ini berkunjung ke Indonesia, begitu sambutan yang dibuat terhadapnya begitu istimewa ya guys. Jadi ternyata di sini setiap kunjungan ataupun orang asing ataupun bule lah kan guys ke Indonesia ni, kalau kita baik sebenarnya lebih baik lagi 10 kali ganda orang-orang Indonesia yang saya tengok. Jadi kita tengok momen-momen tentang Ozil nih guys, di mana tajuk yang saya react adalah banyak musuh di Eropa disambut ramah Indonesia. Momen-momen Mesut Ozil ya, selama di Indonesia. Di mana dia pergi guys, apa ceritanya di Indonesia, yuk kita saksikan video ini. Dan di akhir video nanti saya bagi sedikit komen. Jadi ini video saya tengok di channel Cetak Gol Indonesia ya guys. IDN nih rasanya Indonesia kan. Jadi kita tengok apakah yang telah dilakukan oleh Ozil selama berada di Indonesia. Dan sebenarnya guys, kalian beruntung sebab pemain sepak bola terkenal dunia berkunjung ke Indonesia. Dan yang menariknya di sini, ketika saya tengok ada satu video dia menunaikan solat Jumaat di Masjid Istiqlal, dan dikabarkan bahwa imam besar tu menyatakan bahwa Ozil ni setiap kali dia menjaringkan gol, dia akan membuat sujud syukur ya, dan tidak pernah meninggalkan solat serta tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jadi inilah salah satu kebanggaan negara Indonesia ataupun warga Indonesia ya. Dan rasanya kenapa Ozil bertandang ke Indonesia ni, disebabkan Indonesia merupakan negara yang paling ramai orang Islam guys. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kunjungan Mesut Ozil ke Indonesia. Menariknya, baru beberapa hari Ozil seakan sudah menyatu dengan budaya lokal. Selain itu, Ozil juga bertemu dengan sejumlah orang penting di Indonesia. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Oke, ini rangkuman lah kehadiran Ozil. Cuma yang bisnya tuh guys, di Eropa dia banyak musuh, sehingga kan yang saya ada pernah nampak, dia nih macam disingkirkan daripada Arsenal guys, gara-gara dia ada post tentang Islam. Masa tu dia macam membela Islam. Lepas tu itulah mungkin salah satu faktor dia disingkirkan daripada Arsenal. Tetapi sungguh pun dia disingkir daripada Arsenal, bila dia bertandang ke Indonesia disambut dengan ramah guys. Jadi saudara-saudaranya se-Islam ada di Indonesia ya guys. Jadi kita tengok. Menyantap makanan khas Indonesia. Ini ada dia sharing Selasa nih. kemarin Mesut Ozil tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di Indonesia, Ozil akan merayakan kerjasama dengan brand olahraga lokal yakni Concave. Setelah tiba di bandara, Ozil pun mendapatkan sambutan hangat dari warga setempat. Saat itu mantan bintang Real Madrid ini disuguhi oleh sejumlah makanan khas Nusantara, mulai dari rendang, tahu, tempe, sampai gado-gado. Nggak cuma itu, Ozil juga mendapatkan jamu khas Indonesia. Budaya Indonesia ya dikongsi dengan ini si Ozil guys. Jadi inilah sebenarnya kekuatan Indonesia nih guys. Ruang-ruang itu dia guna untuk mempromosikan negara Indonesia ya. Sekurang-kurangnya bila Ozil datang ke sini, dia akan mengingati makanan-makanan yang terdapat di Indonesia dan juga mempromosikan negara Indonesia itu secara tidak langsung. Saat itu Ozil memamerkan jamu tersebut di Instagramnya. Momen unik ini mendapatkan sorotan dari netizen. Mereka memberikan komentar lucu dan salah satunya menyarankan Ozil untuk menyantap basrek.
bertemu dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Setelah tiba di Indonesia, Ozil bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Saat itu Sandiaga Uno Bertemu menyambut menteri. kedatangan Ozil di kantor Kemenparekraf. Lucunya saat itu Ozil menyebut kalau Sandiaga Uno merupakan gubernur Tangerang. Netizen Indonesia yang biasa dikenal barbar memaklumi kesalahan Ozil. Nggak berselang lama Ozil pun memperbaiki captionnya di Instagram. Oh, dia tersalah letak caption ya. Dia ingat gubernur ya. Oke. Melaksanakan sholat Jumat di Masjid Oh, Istiqlal. ini pun. Dia datang, Ozil guys. juga dikenal sebagai muslim yang taat. Walaupun sedang berada di Indonesia, Ozil pun nggak lupa untuk beribadah. Masya Allah, Hal tengok, ini guys. terlihat di mana Ozil ikut sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Saat itu Ozil mengenakan peci hitam yang merupakan peci khas Indonesia. Masya Allah. Setelah melaksanakan sholat, Ozil pun berjalan menyusuri lorong-lorong masjid. Ozil mengaku terkesan bisa melaksanakan sholat di sana. Ozil Apa nih tempat yang pertama rasanya dia pergi di masjid nih, dan dia pun masa diwawancara dia bagi tahu saya akan ke Masjid Istiqlal, baru dia berlibur. Oh, best. juga menyebut kalau Masjid Istiqlal sangat indah. Oh, masjid terbesar di Indonesia, guys. Nih, Masjid Istiqlal. Bertemu dengan Prilly Latukonsina. Oh. Berikutnya, Ozil bertemu dengan artis papan atas tanah air yakni Prilly Latukonsina. Saat itu Prilly seakan sudah akrab dan berterima kasih kepada Ozil yang mau Oh, menemuinya. jumpa artis. Banyak netizen yang iri melihat keakraban Prilly dan Ozil. Gak sedikit juga dari netizen yang meminta Prilly untuk merekrut Ozil ke Persikota Tangerang. Selain Sandiaga Uno dan Prilly Latukonsina, Ozil juga bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta influencer Arif Muhammad. Oh. Ke markas Bali United. Bali United. Ini yang saya tanya nih hari itu. Belum lama ini Ozil membuat pernyataan yang mengejutkan. Seandainya bermain di Liga Indonesia, Ozil mengaku ingin memperkuat Bali United. Wow. Ozil mengaku kalau Ini peluang sebenarnya, dan juga potensi untuk Bali United nih ya, dengan kehadiran Ozil ke sini. Jadi iyalah pemain dunia, guys. Bayangkan, bukan mudah untuk suatu orang tuh berkongsi dengan klub-klub macam tu kan. Tetapi Ozil nih dia bagus. Bali United merupakan klub besar di Indonesia. Oh. Di sisi lain, Ozil juga tertarik karena keindahan Pulau Dewata yang Tengok dia pakai baju di Indonesia aja. Masya Allah. sudah mendunia. Mendengar pernyataan tersebut, manajemen Bali United langsung gerak cepat dengan mengundang Ozil ke markas mereka. Saat itu, Ozil mendapatkan merchandise berupa jersey dari Bali United. Bertemu dengan netizen so asik. Wow, so asik. Siapa nih? Nggak cuma bertemu dengan sejumlah pejabat, Ozil juga nggak sengaja bertemu dengan netizen yang so asik. Netizen tersebut membawa-bawa nama Coach Justin dengan menyebutnya kardus. Wow, say hello. 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 Coach Justin Kardus. Selain itu, netizen tersebut so akrab dan menanyakan siapa pemain terbaik dunia kepada Ozil. Netizen ini memberikan dua pilihan kepada Ozil, yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ronaldo or Messi? Ozil pun cuma tersenyum dan nggak menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin Ozil cari aman dan menghindari pertengkaran antara kedua fans dari Messi dan Ronaldo. Betul. Itulah momen-momen Mesut Ozil di Indonesia. Ada momen Ozil lainnya yang lebih lucu lagi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke. Nah guys, jadi sebenarnya inilah yang saya highlight, bahwa keramahan orang Indonesia itu terhadap kehadiran bintang mantan Real Madrid ini, guys. Dengan begitu ramah sekali lah, guys, yang saya tengok. Bayangkan dibawa pergi masjid dengan diiringi dengan selawat badar, dan juga dibagi ruang untuk berucap oleh imam masjid besar di Masjid Istiqlal tuh. Jadi satu momen yang paling indah buat warga Indonesia dengan kehadiran pemain bertaraf dunia ini, guys, ke Indonesia, dan disebut-sebut Bali United tuh. Yang dia katakan tuh masa dia diwawancara tuh. Jadi guys, ini bermakna bahwa negara Indonesia ini antara negara yang dipilih oleh Ozil untuk berkunjung, di samping mungkin dia tengok keindahan dan juga tempat wisata yang terbaik baginya, dia hadir ke Indonesia.
Seterusnya dia berkunjung ke tempat-tempat yang begitu menarik seperti di Masjid Istiqlal di Bali, dan juga ada tempat-tempat yang lain dia kunjungi. Jadi guys, ini menunjukkan bahwa negara Indonesia nih guys, bukan saja dari segi kekuatan militer ya, tetapi dari segi dia punya kekukuhan, kesatuan itu menyebabkan orang luar suka datang ke Indonesia guys. Dengan lagi dia punya keramahan, masyarakat Indonesia nih tidak dinafikan lagi guys. Sebab apa? Tengok saja dengan kehadiran Ozil di Indonesia, di Jakarta nih, disambut macam pengantin guys, diiringi, dan juga ternyata di sini bahwa inilah bukti warga Indonesia itu adalah sangat peramah. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.